Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا ما تقدم من ذنب رواه البخاري. صدق الله وصدق رسول الله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Profesor Haji Aditno, Rektor UGM, serta seluruh dosen dan karyawan mahasiswa, mudah-mudahan semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak mudahkan yang juga bersama kita, mudah-mudahan kita berkumpul di tempat yang mulia di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan mulia, di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah juga memuliakan kita. Saya mau cerita dulu boleh? Ini kita waktu berapa detik saja. Lumayan keren. Kita ngumpul di masjid kemarin dan bikin acara Ramadan dari anak-anak. Saya di STP. Kemarin itu jam 6 atau jam 7 pagi. Tidak setiap hari, tapi ada sendi Ramadan di ikutan 6 pagi, atau ikutan 6 petang. Sekarang juga pertanyaan kita Ramadan juga bisa dikirim lewat handicap atau lewat handphone, kirim ke ikutan6.com. Saya akan jawab pertanyaannya di hari selama bulan suci Ramadan. Ya, itu waktu syuting di Mekah. Saya buka salah satu situs ya, sain.net, ada cerita yang walaupun saya tidak bertemu dengan yang mengisahkannya, Syekh Abbas Butawi, waktu kita syuting di tempat pemandian jenazah di Mekah, itu ada kisah seorang yang meninggal padahal hatinya terpaut dengan masjid. Dan selama Ramadan ini kan subhanallah, hati kita itu terpaut dengan masjid. Sampai ada yang dari hari-hari pertama Ramadan sering ada di masjid, apalagi waktu buka puasa. Karena biasanya itu bisa mengirit, karena ada makanan takjil. Itu kebetulan tadi saya berangkat pagi-pagi dan saya siapin. Saya nggak bawa, hari ini nggak bawa laptop, nggak bawa iPad saya. Biasanya saya sama tanpa pegangan. Biasanya kan sama pegangan. Itu diceritakan Syekh pemandu jenazah ini di tanah Arab ditelepon supaya hadir memandikan jenazah bersama. Kemudian beliau datang sebelum qabla usul al-jisman min al-mustasfa, sebelum
sampai tanya, gimana tempat memandikan jenazah ini? Kemudian kata anaknya, di sini wahai Syekh, tahta sunnah al-masjid, di bawah tangga rumah ada ruangan yang kurang pencahayaan, sempit, kayaknya tidak layak untuk memandikan jenazah. Kemudian kata Syekh, hal hunaka makan ahsan min hadzal makan, apakah ada tempat yang lebih bagus dari ini? Anaknya jawab, kalau dimakan banyak. Anaknya jawab, tidak ada. Ini yang paling bagus, ini yang paling cocok. Dan kita ingin segera menyolatkan jenazah ini pada waktu zuhur. Akhirnya dia siapkan ini. Datanglah jenazah. Dan jenazah itu masih malfufun di malabis dan musnashfa, masih terbalut atau terbungkus dengan baju dari rumah sakit. Dan waktu dibuka, akhirnya dia mendapatkan cahaya dari dahi jenazah ini sampai memenuhi ruangan tempat dia memandikan jenazah. Kalau yang muslim, taat, yang baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita nanti akan datang pada hari kiamat Nurul Muhajiri dengan ada itu pasti langsung mengucapkan tasbih subhanallah, orang ini belum lagi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, masih di dunia saja dia sudah mendapatkan alamat, sudah mendapatkan tanda yang begitu luar biasa. Dan ini dari waktu beliau penasaran dan mencoba menutup dahi dari orang ini dengan kumas, dengan satu bahan. Dan setelah dia mimpi, dia itu ternyata cahaya itu menembus bahan kain yang menutup wajahnya. Kemudian saat dia dudukkan untuk diurut kotorannya, tidak keluar sedikit pun. Padahal orang ini wafat setelah Hayyul Muslimin. Kamis pagi dia wafat. Dan hari Kamis itu pula dia dimandikan. Berarti hari Rabunya dia masih makan. Menurut kesaksian beliau, saya sering memandikan jenazah yang sudah 3 bulan berada di rumah sakit, tidak makan, tidak minum, kecuali infus. Tapi begitu diurut, keluar kotorannya, bahkan ada yang keluar dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi bapak ini berarti hari Rabunya masih makan. Tidak keluar sedikit pun kotoran. Dan kemudian harum yang timbul. Dan waktu diwujudkan, karena mereka berusaha ada saya. Seolah-olah kita sebagai orang yang sedang bersyahadat. Dikafani harum apa dan musik. Di bawah masjid orang saling duduk. Antara imam dan hadis ini siapa yang pakai orang yang begini banyak? Ternyata sumbernya adalah dari jenazah orang soleh. Kemudian sang pemandu jenazah beradab untuk mendatangi setelah hiburan halusnya semakin kuat. Dan bahkan ada tanda lain saat dia sudah mulai masuk ke puasa dan beliau ini mengambil panas sebagai bantal untuk mengajar orang berbilahan itu kan dihadapkan tiga begini, kepalanya ini, kemudian duduk di sana, duduk bantal untuk mengajar. Waktu itu suku Arab seperti sekarang ini puncaknya. Sampai Agustus nanti puncak panas. Dan umroh sekarang ini lagi panas. Kurmanya lagi berbuah. Ya. Kalau kita musim dingin kayak Desember tidak akan ada kurma. Kecuali kurma yang ada di hutan. Atau kurma yang sudah dikeringin. Kalau lupa, aman, sekarang banyak. Ya. Dan kita hanya kalau kamu ini yakin bahwa Nabi Isa itu kira-kira ini adalah bulan Juli atau Agustus. Karena di dalam Quran, ya di dunia itu diperintahkan Allah untuk memgoyangkan pohon kurma. Wahudi, ya kan? Dan goyanglah batang kurma itu musafir alaihi wasilah, rupakan jadinya akan berjatuhan rupa kurma yang masih muda. Ya.
Nah, suhu 50 derajat. Saya nggak tahu suhu sekarang. Suhu minggu yang lalu saja sudah 54. Suhu yang panas begitu. Batu yang sudah tersiram atau tanah yang kering yang sudah tersiram atau sudah terkena sinar matahari itu ternyata subhanallah begitu. 50 derajat. Terus ini akhirnya Syekh Abbas Betawi Adam, saya ingin kembali ke masjid bertanya tentang bulan. Dan dia juga beradab ingin kembali ke rumah bulan tersebut untuk bertanya kira-kira amal spesial apa yang dilakukan oleh beliau. Dan begitu di masjid, dia dapat data bahwa bapak itu boleh disimpulkan qalbu ala kulli masalah. Dalam hadis sahih, 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Salah satunya adalah qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan Imam berkata, saya belum pernah salam ke kiri, mau ke kanan, mau ke kiri, kecuali di kanan saya atau di kiri saya ada bapak itu. Dan pembersih atau petugas pembersih di masjid, di mana beliau sering menjadi jamaah itu bersaksi bahwa saya tidak tahu kapan datang ke bapak itu ke masjid. Saya datang, beliau tidak datang, saya pulang, beliau tidak ada di sini. Ini yang pertama. Selama ini banyak kaum muslimin bahkan sampai ke malam susah kita mendapatkan ruangan di masjid. Saya tahu nih kalau masjid di UGM rawat sampai belum lah kalau malam 1-2. Ya karena kalau malam terakhir biasanya kita pulang kampung kan mahasiswa. Jadi mungkin di sini kosong. Kalau di Jakarta mungkin dia sudah kalau itu sampai kemana-mana penuh. Susah, gitu ya. Bahkan kalau sudah ada dari maghrib, kita nggak akan datang. Ya. Nah, ini yang pertama. Terus pas ke rumah ya, biasanya sama anaknya bercerita bahwa kebiasaan ayahnya pada malam Kamis adalah sahur untuk puasa dan Kamis. Dan waktu dibangunkan tadi mungkin sekitar jam 3. Wahai ayah, ini makanan aku. Kemudian ayahnya bilang, ada dulu makanan itu. Ayah sedang makan yang belum pernah ayah rasakan. Kemudian saat ya Allah, alangkah nikmat. Dan tidak lama kemudian tidak lagi ada suara dan setelah dipegang jasadnya menjadi ringan. Dan saat dibawa ke rumah sakit, saat mau diinfus, dia menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi kalau dilihat dia meninggal dalam keadaan puasa karena tidak masuk makanan. Ya, tidak masuk makanan ke dalam tubuh. Dan dokter pun memberikan kesaksian. Di rumah sakit ini banyak orang yang meninggal mengucapkan syahadat. Tapi bapak ini mengucapkannya saat tanda-tanda ada alat-alat kedokteran itu sudah menunjukkan dia sudah meninggal, dia masih mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atau Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oh, jadi dua perhatian. Yang manusia senantiasa menjalankan sin, ya, dan bahkan dalam hadis sahih dikatakan di surga itu ada satu bar, ada satu pintu di luar lalu rayyan yang disebut dengan pintu ar-rayyan, ya, yang hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang berbuat. Berarti orang ini, ya kita tidak tahu tapi kita lihat tanda-tandanya dengan menjadi ahli khair, menjadi orang yang akan masuk surga lewat pintu ini. Dan juga hadiah yang pertama adalah orang yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid. Mudah-mudahan kita semuanya begitu. Amin. Amin. Ya Rabbal. Amin. Kamu kalau pagi-pagi ini diceritain lagi apa usul buat kita ya? Yang apa satu
Dari yang juga matanya mulai bersapi disahkan di sana itu terpejam melek seperti terkaget-kaget. Mungkin membayangkan kalau malaikat itu datang pada saat kita akan menghembuskan nafas yang terakhir. Karena dalam ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi kalau yang mungkin tahu innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Jangan beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan Tuhannya adalah Allah, maka akan turun malaikat. Ya, mufassir mengatakan ini adalah saat setelah malaikat datang mengatakan jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kemudian memberikan berita gembira. Berita gembira tentang surga. Ini ada mana? Lalu kan? Kalau ada yang baru tahu ini, oh belum kan seperti itu. Atau mungkin yang tahun kemarin baru masuk sekarang, yang lewat misalnya jalur undangan UGM, ya tiba-tiba ada undangan subhanallah, itu baru undangan masuk UGM. Ya apalagi kalau undangan itu undangan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin kita baru dapat undangan di sini itu potong sapi 3, potong kerbau 6. Kerbau 6. Baik, jadi itu kita pengantar. Kemudian mungkin ini UGM saya kalau nggak salah yang ke-3 ya. Yang ke-3. Kalau misalnya pernah sama saya sekali waktu itu, terus belum pernah, ingat saya yang ke-3 ya. Itu saya ingat dengan satu pepatah yang mudah-mudahan sebelum kita melihat cendekiawan Muslim yang memiliki karakter, memiliki saksiyah, memiliki akhlak atau ibadah, ya, dan menjadi badan, saya mungkin mau kembali kalau tadi dengan kisah saya buka dengan satu pepatah. Satu pepatah bunyi kisah tadi dan jisni kamsa sa'ad sejati asal sebuah hati lebih kufran asbil ala nafsi واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. Kalau saya lihat dari sejumlah, ya ini sangat familiar kata ini. Atau kalau tidak paham, tidak dari bawah. Jadi ini ada semacam takhir, ini ya hajiman jinsku. Mungkin bisa kita artikan orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu. Hamsan ada seperti ada banyak sekali kita itu menjadi pelayan bagi jiwa, bagi jasad kita atau bagi nafsu kita. Akan memberi hati bagi hikmah. Apakah kamu mau mencari keuntungan di dalam kerugian? Akbil ala nafsu, wastakbil fadailah. Perhatikanlah jiwa. Ya, sisi spiritual kamu. Jadi jangan dari sisi jasadnya aja. Akbil ala nafsi, wastakbil fadailah. Dan sempurnakanlah. Karena jiwa ini seperti dalam Al-Quran, ya ayyatuha nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Dipanggil da'iyah itu nafsu mutmainnah, supaya orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang. Di sini juga wastakbil fadailah kan.
Ya, kamu carilah agar spiritual kita, agar rohani kita menjadi sehat. Ya, menjadi rohani atau spiritual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ditutup fa'anta bil jismi insan. Kamu itu dengan kesehatan jiwa sebagai manusia, bukan dengan kesehatan fisik apa enggak. Jadi fa'anta bil jismi insan. Karena orang yang membutuhkan makan biasanya buat kepentingan jasmani. Ya, kemudian akal seksual amat juga. Saya kalau di tempat masjid, ada orang yang lebih bikin badannya gede, bahkan kalau sehari 20 putihnya makan ikan ayam sampai ekornya. Jadi kira-kira begitu. Karena kalau di sini semua itu harus berkenan. Tidak boleh berlebihan. Kalau nyawa, kalau banyak tidur tidak boleh. Betul. Kalau banyak makan, kasratul akal, kasratul naum, kasratul kalam, bahkan kalau banyak bicara tidak boleh. Ya, bicara itu harus banyak. Ya. Kalau di mana-mana motif-motif berubah dia. Ini berarti dia tidak tahu tempat. Semua makan berhidup. Ya, dan yang mubah itu yang boleh. Tidak boleh kita berlebihan. Nah, makanya di sini saya buka biasa di masjid ada orang yang jadi buta bagi nafsu dalam artian hadis ini diartikan hanya untuk kebutuhan jasad yang akan hilang. Tapi kita mau ditanya, badan saya kayak apa pun, ini keluar telur di situ. Kalau udah mati, tetap aja jadi makanan nasi. Kecuali beberapa orang yang dijaga oleh Allah. Karena para nabi, jasadnya itu la tukar. Al-ard la takul ajsad al-anbiya. Anak ini tidak akan memakan jasad para nabi. Jadi jasad Nabi Muhammad masih itu. Dalam hadis sahih dikatakan al-ard la takul ajsad al-anbiya. Kalau ada orang saleh mungkin saja. Walaupun tidak juga jadi kafir, orang barang dikubur, lalu disebut dia hilang. Udah hancur, kita tak bisa mengatakan wah orang soleh. Sholatnya pulang makanan. Kalau nanti makanan yang apa sih? Belum isi tadi kita ada jaminan. Tapi memang ada keterangan Aisyah dalam dia dan nanti para nabi dijaga oleh Aisyah. Andai ada yang nemuin kuburan Nabi Adam, masih lengkap Nabi Adam sampai sekarang ini. Dengan tingginya situ Nabi Rohan 60 dirok. 1 dirok itu kira-kira setengah meter. Jadi sekitar 30 meter. Nabi Adam. Ya. Dan kita masuk surga dengan bentuk seperti ini. Ini untuk menggambarkan betapa luasnya surga. Betul. Kita kalau naik angkot aja, kebetulan salah satu penumpang tingginya 2 meter. Itu kalian tidak mungkin. Saya mungkin dulu ada yang sempat ingat ada artis namanya Pak Wibo atau Ade Nampul. Waktu tahun lalu lagi syuting sama saya tantri syuting dia meninggal. Ya. Ade Nampul lagi. Itu kadang-kadang waktu dia dulu beli mobil, itu baru keluar aja. Tukang ojek belum ada kabur. Dan ngomong dia sendiri. Ya, dia baru keluar. Bisa ganti software. Dengan lari luar deh. Nah, kita kalau melihat orang begitu aja besok udah suntik banget. Padahal nanti kita sudah ada surat al untuk menandakan atau menunjukkan bahwa betapa luas surga dari Allah. Ya, baik kita tahu ada orang yang jadi budak nafsu. Mungkin dia tahu dengan jismi di sini kita artikan budak nafsu.
yang senantiasa bisa turunkan akhlaknya. Karena ada nanti begitu banyak kita sudah memperturutkan keinginan-keinginan kita. Ada sebuah hati bagi besar, apakah kau mau mencari keuntungan dalam diri? Jadi perusahaan yang dari hancur, apa yang bisa kita ambil? Yang mungkin akan untung ya. Takbir ala nafsi. Dan nafsi di sini maksudnya adalah spiritual kita, ruh kita. Kita perhatikan. Kita kasih makanan. Dan selama Ramadan ini alhamdulillah. Ya, tilawah. Sholat di masjid. Yang tadi cerita awal, insya Allah dia akan terus menjadikan kita tetap tidak berubah. Walaupun mungkin mahasiswa sekarang jangan tinggal begini. Anak saya itu sampai masuk perguruan tinggi. Kita orang tua karena salah jangan masuk ke sini, jangan masuk ke sini, nanti di sini tahu sama begini. Jadi takut.